Saya mulai ya. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kita akan diskusi artikel dari European Accounting Review terbitan akhir tahun 2022 gitu ya. Yang judulnya apakah auditor itu akan merespon terkait dengan client climate change yang related external risk gitu ya. Nah, ini dilihat dari sudut pandang audit fee. Nah, kebetulan sampel perusahaan dari apa namanya em, penelitian ini adalah dari negara US gitu ya. Pendidikan bisakah di Oke, untuk highlight dari paper ini eh, mengenai pendahuluan gitu ya. Jadi yang melatar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan itu adalah perubahan iklim yang terjadi saat ini tuh telah menjadi isu yang semakin penting gitu ya dalam perdebatan publik dan juga dalam penelitian gitu. Nah, banyak sekali em, apa namanya perusahaan yang juga mulai concern terhadap isu-isu perubahan iklim. Nah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor apakah auditor itu mempertimbangkan risiko eksternal terkait dengan perubahan iklim saat menentukan fee audit. Nah, metode penelitiannya ini menggunakan proxy county level gitu ya kalau di paper ini. Ini untuk mengukur risiko perubahan iklim berdasarkan bencana alam dan juga kesadaran dari masyarakatnya gitu. Nanti kita kupas lebih lanjut di bagian metode ya. Kemudian temuan dari penelitian ini, klien yang lebih terpapar resiko perubahan iklim ini akan membayar biaya audit atau fee audit yang lebih tinggi secara signifikan. Lalu auditor juga mempertimbangkan risiko perubahan iklim ini sebagai risiko bisnis yang sistematis gitu ya, dan juga dapat diperhitungkan dalam penetapan fee audit. Lalu keterkaitan antara risiko iklim klien dan penetapan harga audit itu semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim dalam debat publik. Maksudnya adalah semakin kesini gitu ya, semakin dari data archival dari tahun 2000 berapa ya, 10 kalau tidak salah sampai tahun yang terbaru ini ternyata eh, perubahan apa namanya hubungannya dengan audit ini semakin meningkat signifikansinya seperti itu. Kemudian, auditor juga memberikan penekanan lebih besar pada risiko iklim klien jika mereka berada pada auditor memberikan penekanan lebih besar pada risiko klien jika mereka berada di daerah dengan tingkat kesadaran perubahan iklim yang lebih tinggi. Lalu implikasi dan signifikansi penelitian ini adalah minat yang semakin meningkat gitu ya terhadap risiko terkait dengan perubahan iklim dalam praktik dan juga penelitian. Lalu risiko perubahan iklim ini dianggap sebagai faktor penting gitu ya dalam analisis risiko bisnis dan juga tentunya penelitian ini itu apa namanya memiliki relevansi bagi beberapa kepentingan termasuk bagi para investor, regulator dan juga akademisi. Nah, kemudian di bagian introduction penelitian ini, jadi mengatasi perubahan iklim dan juga ancaman terkait perubahan iklim gitu ya, misalnya hal-hal yang terkait dengan environment kita saat ini itu merupakan isu yang mendesak gitu saat ini, apalagi dilaporkan bahwa tiap dekadenya suhu permukaan bumi itu meningkat gitu ya. Apalagi di sini juga didukung bahwa hasil survei dari People's Climate Vote ini menunjukkan bahwa 64% orang di seluruh dunia itu khawatir tentang perubahan iklim. Nah, kemudian juga ilmu mengenai apa namanya climate change ini juga memprediksi peningkatan frekuensi dan keparahan gitu ya kejadian cuaca yang sangat ekstrim dan bencana gitu di masa yang akan datang. Didukung juga dengan minat publik gitu ya terhadap perubahan iklim dan risiko terjadinya kemungkinan akan terus meningkat. Nah, kemudian di sini menariknya adalah penelitian di bisnis dan akuntansi ini juga semakin tertarik gitu ya dengan risiko terkait perubahan iklim dan juga dampaknya. Apalagi memang perusahaan juga kan telah mengeluarkan sustainability report juga yang mana itu juga mendukung bagaimana salah satunya di dalamnya juga memuat bagaimana perusahaan itu
apa namanya melaporkan emisi karbonnya dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan penelitian ini juga apa namanya eh, perlu dipertimbangkan apakah auditor itu juga mempertimbangkan risiko terkait dengan perubahan iklim ini. Karena memang sebagian besar investor itu mengungkapkan bahwa kekhawatiran mereka kepada perusahaan audit Big Four gitu ya melalui surat bahwa risiko perubahan iklim tidak mendapatkan perhatian yang cukup gitu dalam bidang akuntansi dan audit. Nah, makanya mereka memperingatkan bahwa dengan mengabaikan risiko semacam ini itu dapat memiliki konsekuensi yang lebih parah gitu daripada krisis keuangan. Karena memang kalau apa namanya perubahan iklim itu kan benar-benar akan berdampak secara global gitu kan. Nah, di sini auditor harus menanggapi peningkatan risiko ini dengan meningkatkan upaya audit dan atau membebankan biaya audit yang lebih tinggi tentunya. Nah, kemudian terkait dengan apa perubahan iklim itu sebenarnya eh, apa namanya climate change related risk itu apa? Jadi dalam bisnis gitu ya, risiko terkait perubahan iklim gitu dibagi menjadi dua kategori, yaitu risiko fisik dan juga risiko transisi. Nah, di mana risiko fisik ini adalah biaya yang langsung timbul gitu akibat kejadian cuaca ekstrim termasuk bencana alam gitu ya, kayak bakaran, badai, banjir, dan lain sebagainya. Lalu kejadian-kejadian ini dapat memiliki konsekuensi keuangan yang serius bagi bisnis. Nah, sementara risiko transisi ini adalah risiko yang dihadapi oleh bisnis yang tidak secara langsung, seperti bencana alam, apa namanya, melainkan oleh peningkatan kesadaran lingkungan di antara masyarakat, pemangkuman, dan pembuat kebijakan. Jadi, kalau risiko fisik ini lebih apa namanya dampaknya langsung gitu ya, seperti earthquake atau bencana eh, alam, sementara risiko transisi ini lebih ke apa namanya adanya perubahan awareness dari masyarakat dan lain sebagainya ini. Nah, kesadaran terhadap risiko iklim meningkat di kalangan investor dan pemangku kepentingan ini apa namanya mendorong perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan dan juga mengelola risiko perubahan iklim. Nah, perusahaan yang berada di bawah di daerah dengan tingkat kesadaran yang tinggi ini menghadapi risiko gugatan, kerugian reputasi dan juga perubahan preferensi pemangku kepentingan. Nah, peneliti ini berpendapat bahwa auditor ini memasukkan risiko eksternal terkait dengan perubahan iklim dalam keputusan penetapan harga audit mereka dan mengusulkan hipotesisnya sebagai berikut. Klien dengan greater exposure to climate change related external risk itu akan membayar lebih banyak audit fee seperti itu. Nah, Eh, untuk riset desainnya, studi sebelumnya ini telah menggunakan beberapa metode untuk mengukur risiko iklim, termasuk country level climate risk, kemudian terjadinya peristiwa cuaca ekstrim, seperti penelitiannya desain dan materai itu, lalu from level carbon emission, ya, seperti pengungkapan-pengungkapan karbon itu, yang mana kita sudah umum, atau mungkin kemarin pernah saya bahas ya terkait dengan carbon emission. Lalu juga pengungkapan terkait dengan iklim perusahaan. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan two region specific variable untuk menangkap risiko eksternal terkait dengan perubahan iklim klien. Nah, di sini ada dua variabel independen atau the main variable of interest-nya yaitu jumlah bencana alam atau the number of natural disaster dan juga tingkat kesadaran perubahan iklim masyarakat atau the level of society climate change awareness. Nah, di sini bisa dilihat di tabel yang kiri, dependent variabelnya tentunya seperti biasa kalau kita menggunakan audit fee, kita menggunakan natural logarithm of audit fee. Lalu main variabelnya yang pertama climate risk-nya ini diambil dari FEMA database. FEMA database ini menyediakan data-data bencana alam gitu setahu saya. Tadi barusan saya search di Google gitu. Ini saya kurang tahu apakah mencakup di Indonesia juga, tapi setahu saya sepertinya hanya di US ya. Tapi saya kurang tahu. Mungkin kalau di Indonesia bisa lihat semacam BMKG seperti itu. Mungkin nanti bisa di cross check ulang. Lalu jadi definisinya adalah the number of declared natural disaster in county where the client is headquartered
over previous 5 year rolling window. Jadi jumlah apa namanya natural disaster bencana alam pada region itu ya over uh, over previous 5 years itu. Nah, lalu untuk climate awareness ini adalah the level of local societal climate change awareness based on following jenis survey question. Jadi ini datanya diambil dari kuesioner gitu ya, survey question. Di sini ada 3 pertanyaan yang diajukan itu. Nah, kemudian pada tabel 1 yang di kanan bawah, di sini adalah sampel selection-nya. Bisa dilihat bahwa kolom yang from year itu adalah jumlah observasinya sementara dari tahun 2000 sampai 2018 ya ternyata. Kemudian untuk firm ini adalah jumlah firm, sementara counties ini adalah jumlah eh, daerah atau negara bagian seperti itu. Cukup banyak di drop karena data ini ya, county data available-nya. Kemudian untuk statistik deskriptifnya di sini bisa dilihat apa namanya climate risk-nya di sini rata-ratanya sekitar 3,43 yang mana itu cukup kecil ya terjadinya bencana alam seperti itu. Namun di climate awareness ini ada sekitar 65,15 di mana ini mendiskusikan bahwa ya lebih dari apa ya 65% penduduk sana, maksudnya kayak apa namanya awareness ya, awareness mengenai climate change ini apa namanya sudah diketahui gitu. Apalagi di sini untuk nilai kuartil satunya ini di sekitar 60 aja, di sekitar 60 persenan lah ya berarti. Jadi cukup aware terhadap isu-isu perubahan iklimnya. Nah, sementara untuk di tabel 3 yang kanan, ini adalah main result dari regresi apa namanya impact of climate change risk on audit fee. Nah, di sini bisa dilihat apa namanya pada kolom pertama di sini ada physical climate risk ini yang apa namanya bencana alam tadi di apa namanya koefisiennya adalah 0,005 di mana tetasinya 2,08 yang mana ini signifikan 5% ya. Sementara climate change awareness-nya di sini signifikannya 1% di koefisiennya 0,015 dan tetasinya 4,44. Nah, di sini menunjukkan bahwa apa namanya semakin banyak apa namanya semakin tinggi perusahaan itu apa namanya semakin banyak perusahaan itu mengungkapkan ya terkait dengan climate change gitu ya perubahan iklim gitu. Nah, itu akan semakin meningkatkan jumlah fee audit perusahaan yang harus dibayarkan karena memang auditor mengeluarkan effort yang lebih besar karena apa namanya itu termasuk external risk seperti apa namanya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Lalu di sini tabel 4 ini penelitian ini mencoba membagi gitu ya, ada beberapa panel ini di effect of climate change related risk for specific industry dari beberapa industri. Ini bisa dilihat bahwa agriculture yang perusahaan apa namanya agriculture gitu ini highly localized industry with substantial loss from natural disaster. Ini bisa dilihat yang physical climate risk-nya ini signifikan gitu ya, sementara yang climate awareness-nya tidak signifikan. Nah, kemudian untuk yang coal mining gitu ya, ini adalah industri yang dipertimbangkan sebagai kan key contribution to climate change karena biasanya memang perusahaan-perusahaan mining atau pertambangan ini apa namanya berkaitan dengan em, apa ya mungkin emisinya sehingga meningkatkan perubahan iklim seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ternyata climate awareness-nya ini positif signifikan gitu ya di 5%. Nah, sementara di panel C itu construction, industry considered to benefit from climate change. Construction ini apa ya dipercaya sebagai perusahaan yang apa ya mendapatkan benefit gitu ya akibat dari climate change.
Di sini ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap audit fee seperti itu. Kemudian untuk pada tabel 5 yang sebelah kanan ini adalah the impact of climate change related risk over time. Di sini peneliti membagi menjadi 3 periode sampel 2002 sampai 2005, 2006 sampai 2012, dan 2013 sampai 2018. Dan di sini menariknya bisa dilihat bahwa over years ternyata jumlah apa namanya peningkatan ini apa namanya peningkatan itu meningkat cukup signifikan, bisa dilihat dari nilai efisiensinya dan juga perubahan peningkatan statistiknya, apalagi di climate change awareness-nya ini kalau kita lihat peningkatan dari koefisien dan statistiknya itu dari 0,04 ke 0,09 ke 0,014 ini kan meningkat gitu, jadi memang dari tahun ke tahun gitu ya, isu mengenai climate change ini sangat apa namanya penting gitu ya untuk apa namanya diperhatikan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada decomposition of physical climate risk and climate change awareness. Di sini subkategori of physical climate risk and climate risk awareness. Di panel A ini subkategori dari natural event, maksudnya apa namanya bencana alamnya kayak seperti dikategorisasikan gitu ya dari apa namanya dari mulai dari geophysical, meteorological, hydrological, climatological. Di sini bisa dilihat yang signifikan adalah yang climatological. Jadi memang terbukti bahwa apa namanya dari sekian banyak natural event ternyata memang yang signifikan mempengaruhi audit fee itu adalah yang climatological atau terkait dengan perubahan iklimnya. Lalu di panel B ini adalah individual climate change aware question. Di sini climate change is happening, worry about climate change, dan climate change will harm the US. Dan di sini bisa dilihat ternyata tiga-tiganya itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan di level 1%-nya. Jadi memang di sini menunjukkan bahwa memang dari climate change yang sedang terjadi, kemudian keresahan ya terkait dengan climate change dan juga climate change yang dapat apa namanya membahayakan US itu memang berhubungan signifikan gitu dengan semakin apa namanya peningkatan jumlah fee gitu ya atau risknya, ketika risk tinggi maka fee-nya juga akan tinggi gitu kan, logika dari paper ini sebenarnya. Lalu the role of geographical diversity di sini apa namanya di panel A ini adalah geographical diversity dari subsidiary in other US states, sementara di panel B ini geographical diversity di foreign income. Di sini bisa dilihat em, menunjukkan hasil yang signifikan ini di climate awareness, sementara yang ini dua-duanya signifikan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari apa namanya paper ini? Jadi penelitian ini mengeksplorasi apakah auditor itu mempertimbangkan risiko eksternal terkait perubahan iklim pada klien mereka. Nah, klien yang menghadapi risiko perubahan iklim yang lebih tinggi ini cenderung membawa risiko bisnis dan risiko bawaan yang lebih tinggi, sehingga auditor itu menaikkan biaya audit mereka. Jadi, key logika yang dibangun dari paper ini adalah memang klien yang dia itu menghadapi risiko perubahan iklim yang lebih tinggi, itu cenderung membawa risiko bisnis. Jadi tadi itu adalah data-data yang apa namanya di county levelnya itu di tempat perusahaannya itu gitu. Nah, dan juga survei yang apa ya disebarkan di daerah situ juga gitu. Nah, di situ ketika perusahaannya atau klien dari auditnya ini memiliki risiko perubahan apa sedang apa ya menghadapi risiko perubahan iklim yang tinggi, itu akan cenderung membawa risiko bisnis dan risiko bawaan yang lebih tinggi juga. Nah, karena kita tahu bahwa
harga audit sangat rentan terhadap risiko, maka ketika risikonya tinggi, tentu saja auditor juga akan meningkatkan fee auditnya. Nah, ditemukan penelitian ini bahwa ada hubungan positif antara biaya audit dan tingkat risiko perubahan iklim di lokasi klien di perusahaan US. Nah, temuan ini tentunya menunjukkan bahwa auditor itu sudah memasukkan risiko perubahan iklim dalam penilaian risiko mereka. Dan temuan ini penting mengingat dampak perubahan iklim yang semakin terlihat saat ini. Tapi penelitian ini juga memiliki keterbatasan seperti fokus pada penelitian ini hanya pada perusahaan di US dan belum melibatkan mungkin klien-klien yang swasta seperti itu. Nah, temuan ini relevan tentunya bagi pemangku kepentingan, regulator, dan pembuat kebijakan yang sedang membahas inklusi risiko perubahan iklim dalam audit laporan keuangan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan. Saya kembalikan ke Hilma ya. Baik, terima kasih Mas Adib atas pemaparannya. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang hadir mempunyai pertanyaan mengenai artikel yang dibahas oleh Mas Adib tadi, bisa langsung open mic dan berdiskusi dengan Mas Adib. Atau apabila terdapat kendala sinyal atau kendala teknis lainnya, bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan jika Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk melakukan penelitian yang mungkin topiknya mirip-mirip seperti artikel yang dibahas tadi, data-datanya itu bisa didapatkan di SQ Dataset. Jadi SQ Dataset menyediakan data depth, ROA, big fold, dan juga loss. Nah, untuk pencarian datanya sendiri atau pembelian datanya bisa menghubungi WhatsApp kami atau bisa juga langsung membeli melalui website. Saya akan mengirimkan kontaknya melalui kolom chat. Baik, di kolom chat Zoom meeting telah saya berikan kontak WhatsApp, jadi mungkin tidak terbatas hanya artikel ini saja. Jika memang Bapak dan Ibu sekalian sedang melakukan penelitian dan memang ada data yang diperlukan, bisa chat kami melalui WhatsApp. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bapak Henry Setiawan, data terkait risiko perubahan iklim dan audit fees apakah tersedia di Indonesia? Untuk audit fees-nya bisa, ini tersedia. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian butuh data-datanya, bisa langsung kontak WhatsApp kami. Dan jika Bapak Ibu sekalian mempunyai saran mengenai topik apa yang ingin dibahas untuk acara review artikel selanjutnya, bisa langsung berikan sarannya di grup WA Pejuang Disertasi. Atau bisa juga langsung chat saya melalui nomor WA yang ada di grup Pejuang Disertasi. Nanti saran dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian akan kami tampung dan kami carikan artikel yang sesuai dengan topik yang di-request. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, maka acara review artikel pada sore hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan juga sekaligus moderator yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.